Bahkan kita ini kalau menurut agama gitu, walaupun disakiti orang, kalau bisa jangan balas, kan begitu ya. Kayak kemarin, jangan suka apa? Marah, jangan jadi pemarah. Cuma abot angel baik terhadap semua. Sebab apa? Kita ini kalau kepada makhluk siapapun atau apapun kok jelek, satu saat pasti kita akan mendapatkan kejelekan. Ini hukum Allah berlaku. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik kepada makhluk Allah, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, maka hakikatnya kita telah berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Kalau kita baik kepada mereka, mereka baik sama kita. Jika kita baik kepada binatang, insya Allah binatang itu baik sama kita. Macan itu buas, tapi walaupun macan buas, tunduk sama pawangnya, sama pemiliknya. Kenapa? Karena pawangnya baik sama macan. Maka siapapun kita, kalau baik kepada mereka, baik kepada apa, pasti kita akan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Tapi sebaliknya, wa in asatum, dan jika kita berbuat jelek, ya hakikatnya kita berbuat jelek kepada diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita jelek kepada mereka, mereka pasti lebih jelek kepada kita. Termasuk hewan. Hewan itu kalau diperlakukan baik, doanya baik. Tapi kalau diperlakukan jelek, doanya. Di sini ada cerita. Faqad ruwiya anna sababa ila Yaqub bi firqati waladihi Yusuf alaihi salam annahu dabaha ijlan baina yaday ummihi wa hiya takhur falam yarhamha. Ya. Ada cerita salah satu penyebab terpisahnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yusuf kan dipisah oleh Allah dari Nabi Yakub, dimasukkan sumur, dijual oleh musafir sampai lama gak ketemu. Ini salah satu sebabnya, Pak Bu. Karena satu saat Nabi Yakub itu pernah zabaha ijlan, menyembelih anak sapi di hadapan ibunya Nabi Yusuf, namanya Tahur, ya. Itu kasar cara nyembelihnya. Falam yarhamha, tidak sayang, tidak lembut kepada Nabi Yakub. Itu nyembelih hewannya kasar. Ya mungkin anak sapi ini tersakiti. Kemudian anak sapi ini mungkin doa sama Allah. Akhirnya Nabi Yakub terpisah dari Nabi Yusuf, atau Nabi Yusuf dipisah oleh Allah dari Nabi Yakub. Padahal Nabi Yusuf sebelum jadi Nabi itu anaknya Nabi Yakub yang paling dicintai, yang paling disayang. Ada lagi cerita. Nah, ceritanya kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, saya pernah naik keledai satu kali. Saya pukul dia 2 kali atau 3 kali. Lah ketika saya pukul, lah kok dia ngangkat kepalanya melihat ke saya. Waqala, lantas keledai ini ngomong, bicara sama saya. Ini karomah ya, karomahnya wali. Karomahnya seorang wali atau mukjizatnya seorang nabi yang bisa bicara dengan apapun. Ini gini wonten, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ini begitu memukul keledainya bicara. Ngomongnya begini si keledai, ya Aba Sulaiman, innamal qisasu yaumal qiyamah, fa in syi'ta fa aqlil wa in syi'ta fa aqdir. Kata si keledai, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, sesungguhnya kisos yang sebenarnya itu kelak di hari kiamat.
Jadi hukum kisos yang sesungguhnya itu besok di hari kiamat. Fa in syi'ta fa'aqlil, maka kalau kamu mau minimalisir, kurangi, sedikitkan, ya. Wa in syi'ta fa'aqil, dan kalau kamu mau ya perbanyak. Artinya gini, kata si keledai, Abu Sulaiman, sesungguhnya hukum kisos yang sebenarnya besok di hari kiamat. Kamu mukul saya, besok dipukul di akhirat di kiamat. Maka kalau kamu mau pukul saya, silakan pukul sedikit boleh, banyak juga tidak apa-apa. Kata Utailah, awakmu kan tenggepuki aku sedikit, ya monggo, mau pukul saya sedikit silakan. Besok juga kamu dikisos sedikit, dipukul sedikit. Kalau kamu mau banyak silakan besok dipukul di hari kiamat, pukulannya banyak. Artinya begini Bapak Ibu, hewan itu walaupun hewan apapun, ketika disakiti, ya terasa sakit. Kalau sudah terasa sakit, pasti berdoa kepada Allah, doanya jelas. Saya pernah ceritakan, Fir'aun itu makanya menjadi manusia paling jelek sedunia, ya. Itu karena dulu bapaknya pernah berbuat jelek kepada seekor anjing. Satu hari ada anjing Pak luka, lari dari gunung, lari turun. Bapaknya Fir'aun saat itu mau berburu, ada anjing luka, penuh luka, mendekati bapaknya Fir'aun. Ini anjing mendekati bapaknya Fir'aun ini maunya minta perlindungan, minta pertolongan. Tapi begitu dekat dengan bapaknya Fir'aun, sama bapaknya Fir'aun tidak dibantu, tidak dilindungi, malah ditambahi, dipukuli sampai lukanya bertambah parah. Sambil lari anjing ini berdoa Pak kepada Allah. Ya, kata anjing, Bu, ya Allah, saya ini makhluk jelek. Saya mendekati orang ini kepengin minta perlindungan, kepengin minta pertolongan, tapi justru tambah disakiti. Maka saya minta kepadamu ya Allah, berikan orang ini anak yang lebih jelek daripada aku. Allah berfirman begini, Inni idza ata'ta, sungguh ketika kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, raditu, maka aku ridho. Jadi manusia ketika taat kepada Allah, maka Allah akan ridho. Kita ini Pak Bu, kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, akan diridhoi Allah. Wa idza raditu baraktu, ketika aku ridho, maka aku akan memberi berkah. Kita ini kalau taat kepada Allah, diridhoi Allah, diberi berkah oleh Allah. Wa barakati laisa lahu nihaya, barokahku tidak ada batasnya. Sampai kapan, jumlahnya berapa, enggak terbatas. La nihayata, ya, la nihayata laha, tidak ada batasnya, tidak terbatas. Itu barokah Allah. Sebaliknya kata Allah, wa idza asaita ghadabtu, ketika kamu durhaka, ketika kamu berbuat maksiat, maka aku marah. Ghadabtu. Wa idza ghadabtu la'antu, dan ketika aku marah, maka aku akan melaknat. Wa laknati talhaqus sabi'a minal walad, dan laknatku akan menimpa 7 turun anak. Alhamdulillah, berarti 7 turunan. Ini cara diangen-angen Pak, kalau kita mau merenung, seandainya naudzubillah, seandainya ada orang namanya Zaid berbuat maksiat kepada Allah 1 kali,
maka berpotensi menarik turunnya murka Allah. Jadi dengan maksiatnya itu Allah akan murka kepada si Zaid. Terus kalau Allah murka kepada Zaid, kok Zaid ini tidak ndang-ndang tobat, tidak ndang-ndang minta maaf, minta ampun kepada Allah, boleh jadi Allah melaknati si Zaid. Dilaknat itu dibenci, didoakan yang jelek-jelek itu laknat. Tidak cuma Zaid yang dilaknat Allah, tapi anak-anak keturunannya juga dilaknat oleh Allah. Makanya maaf Pak Bu, hati-hati ya. Mari berusaha untuk ngati-ngati, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Sebab kalau kita maksiat kepada Allah, boleh jadi yang nanggung murkanya Allah bukan kita saja, tapi bisa jadi anak-anak keturunan kita. Nauzubillah. Jadi intinya apapun yang diperbuat oleh seseorang ini bisa berdampak tidak cuma kepada dirinya sendiri, tapi juga bisa berdampak kepada keluarga dan keturunan. Hati-hati.